mengenai nasik wal mansukh. Mari tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang tadi sudah saya sebutkan, urgensi, aksam, dan qiraat, dan materi mengenai nasik dan mansukh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai urgensi aksam. Nah, aksam di sini merupakan taukid yang terkenal untuk menekankan kebenaran apa yang kita sebut. Al-Quran diturunkan untuk segenap manusia yang menanggapi Al-Quran dengan bermacam-macam keadaan. Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, dan ada yang sangat menantang. Maka dikuatkan dengan sumpah. Adanya sumpah ini yaitu penting untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu. Menurut Syekh Al-Manna Al-Qatan, qasam ini merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Baik, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke urgensi qiraat. Nah, qiraat ini sangat penting dalam mempengaruhi ayat-ayat Al-Quran. Peran pentingnya itu yaitu yang pertama ini pemahaman yang lebih mendalam. Nah, maksud dari pemahaman lebih mendalam di sini yaitu variasi dalam qiraat memberikan nuansa makna yang berbeda, memungkinkan umat Islam untuk memahami syarat-syarat Quran dengan lebih mendalam dan kontekstual. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang kedua. Tajwid dan pengucapan yang benar. Maksudnya di sini yaitu qiraat membantu dalam memastikan pengucapan yang benar dan penerapan tajwid, sehingga umat Islam dapat membaca Al-Quran sesuai dengan aturan yang diterapkan. Baik, urgensi aksam dan qiraat sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nasik dan mansukh. Nah, nasik di sini mempunyai beberapa pengertian, yaitu penghilang, yaitu nama lainnya itu izalah, penggantian itu tabdil, dan pengubahan itu tahwil, dan pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan itu disebut dengan nasik. Nah, sedangkan sesuatu yang dihilangkan, diubah, dan digantikan dan dipindahkan itu disebut dengan mansukh. Nah, dengan ini dapat dipahami bahwa nasik dan mansukh ini terjadi karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang mengiringnya. Selanjutnya itu syarat-syarat nasik, yaitu yang pertama hukum yang dinasakkan berupa hukum syar'i, baik yaitu berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai
nasik harus berasal dari nas syar'i sebagaimana hukum pada dalil mansukh. Nah, hikmah dari ilmu nasik wal mansukh ini yaitu sesuatu pengetahuan bagi kita tentang mana ayat yang dihapus dan mana ayat yang menghapus. Pengetahuan tentang nasik wal mansukh amat penting karena hal tersebut ini berkaitan dengan penerapan secara pasti dan tepat dari hukum-hukum Allah. Secara khusus hal tersebut berkaitan dengan wahyu yang berkaitan dengan masalah hukum. Hikmahnya itu yang pertama, menunjukkan bahwa syariat Islam diajarkan Rasulullah adalah syariat yang paling sempurna, yang telah menghapus syariat-syariat dari agama sebelumnya. Karena syariat Islam telah mencakup ajaran-ajaran sebelumnya. Yang kedua itu untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga, untuk menguji umat Islam dengan perubahan hukum. Apakah dengan perubahan ini mereka masih taat atau sebaliknya. Oke, yang terakhir merupakan salah satu prakondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Oke, hanya ini dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maksud dari pemahaman lebih mendalam di sini yaitu variasi dalam qiraat memberikan nuansa makna yang berbeda, memungkinkan umat Islam untuk memahami syarat-syarat Quran dengan lebih mendalam dan kontekstual. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang kedua. Tajwid dan pengucapan yang benar. Maksudnya di sini yaitu qiraat membantu dalam memastikan pengucapan yang benar dan penerapan tajwid sehingga umat Islam dapat membaca Al-Quran sesuai dengan aturan yang diterapkan. Baik, urgensi aksam dan qiraat sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nasik dan mansukh.